Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Amirullah, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Selanjutnya, perkenalkan, kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Selviana dan teman-teman saya ada Dania Mustika Firdaus, Izmi Leli, dan Miftahul Jannah. Di sini kami akan menampilkan video pembahasan tentang arti penting agama bagi manusia. Yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu yaitu di Indonesia terdapat 6 agama yang dianut. Ada Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam diestimasi tahun 2020 dianut oleh kurang lebih 1 miliar orang di seluruh dunia sehingga menjadi agama terbesar kedua. Islam memiliki Al-Quran sebagai kitab suci, memiliki tempat ibadah yang disebut masjid, memiliki hari besar seperti Idul Fitri, Adha, Isra Mi'raj, dan tahun baru hijrah. Agama yang kedua adalah Kristen. Kristen adalah agama Abrahamik, monoteistik berasaskan riwayat hidup dan ajaran Yesus Kristus, yang merupakan intisari agama ini. Agama Kristen merupakan agama terbesar pertama di dunia, dengan lebih dari 2 miliar jiwa pemeluk, atau hampir sepertiga dari populasi dunia yang disebut umat Kristen. Kristen memiliki Alkitab sebagai kitab suci, memiliki tempat ibadah yang disebut gereja, dan memiliki hari besar seperti hari Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga ada agama Katolik. Agama ini tumbuh ketika Yesus telah lahir di Pakistan pada abad keempat Masehi, saat gereja mendapatkan pengakuan secara resmi dari Kaisar Romawi Konstantin Agung dalam bentuk Katolik Ortodoks. Walaupun sejak abad pertama hingga keempat agama Kristen Katolik telah menyebar di sekitar Laut Tengah, pada abad keempat sampai abad ke-13 telah menyebar di Eropa, dan pada abad ke-13 sampai abad ke-18 telah memasuki dunia Amerika sebagai Afrika dan Asia. Lalu, pada abad ke-19, penganut agama Katolik sudah sangat banyak. Katolik juga memiliki Alkitab sebagai kitab suci, memiliki tempat ibadah yang disebut gereja, dan memiliki hari besar seperti hari Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat ada Hindu. Di Indonesia disebut agama Hindu, merupakan kepercayaan dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang mengandung beraneka ragam tradisi. Kepercayaan ini meliputi berbagai aliran, di antaranya Saiwa, Waisnawa, dan Sakta, serta suatu pandangan luas akan hukum dan aturan tentang moralitas sehari-hari, yang berdasarkan pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Hindu memiliki Weda sebagai nama kitab suci mereka. Tempat beribadahnya disebut pura dan memiliki hari besar seperti Nyepi, Saraswati, dan Pagarwesi. Yang kelima ada Buddha. Adalah sebuah pandangan filosofis berpaham non-teisme yang berasal dari bagian timur anak benua India dengan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Penyebaran Buddha di India dimulai sejak abad ke-6 hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Buddha memiliki kitab suci yang disebut Tripitaka dan tempat ibadahnya disebut Vihara, memiliki hari besar seperti Waisak, Asda, dan Katina. Dan yang keenam ada Konghucu. Konghucu adalah seorang guru atau cendekiawan yang terkenal dan juga filsuf sosial Tiongkok. Filsafahnya mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan menjadi populer karena asasnya yang kuat dan sifat-sifat tradisional Tionghoa. Oleh para pemeluk agama Konghucu, ia diakui sebagai utusan. Konghucu memiliki kitab suci dengan nama Sisu dan Wuqing, memiliki tempat ibadah dengan sebutan Litang atau Kelenteng, memiliki hari besar seperti tahun baru Imlek. Dari keenam agama tersebut, pasti memiliki arti dalam kehidupan individu, sebagai suatu sistem norma yang memuat nilai-nilai tertentu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Adapun tujuan dan fungsinya beragama,
Pertama, bertujuan menjadikan tatanan kehidupan berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Itulah pembahasan singkat dari kami tentang arti penting agama bagi kehidupan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton hingga selesai. Semoga bisa mengambil manfaat serta pengetahuan dari penayangan video kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih serta mohon maaf jika terdapat salah atau kurangnya kata dalam penyampaian. Kami akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.